Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adwa Nahda Syamai. Saya ingin menjelaskan materi perkuliahan akuntansi syariah kontemporer. Sebelum kita memasuki akuntansi syariah, kita harus mengetahui nih apa arti dari kontemporer itu sendiri. Nah, kontemporer itu sendiri artinya modern atau masa kini. Dalam hal pengertian akuntansi syariah itu dibagi menjadi dua definisi akuntansi dan definisi syariah. Nah, definisi akuntansi itu sendiri adalah proses pencatatan, pengiktisaran, bukti-bukti transaksi sampai menghasilkan suatu laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, untuk definisi syariah sendiri yaitu aturan atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita dapat simpulkan akuntansi syariah yaitu proses pencatatan, pengiktisaran, penggolongan, bukti-bukti transaksi sampai menghasilkan suatu laporan keuangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran atau ketetapan-ketetapan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan akuntansi syariah itu yang pertama, perlindungan harta, yang kedua, eksistensi pencatatan ketika adanya perselisihan, dan yang ketiga, dapat membantu dalam mengambil keputusan, yang keempat, membantu menentukan hasil-hasil usaha yang akan dibagikan, yang kelima, menentukan dan menghitung hak-hak, dan yang keenam, menentukan imbalan, balasan, dan sanksi. Untuk mengetahui sebab munculnya akuntansi syariah itu ada pull faktor dan push faktor. Kalau pull faktornya itu akuntansi konvensional itu tidak cukup atau tidak cocok untuk orang-orang muslim atau organisasi Islam. Sementara pull faktor yaitu adanya islamisasi pengetahuan, disiplin modernnya negara barat tidak cocok dengan ajaran Islam. Nah, dapat disimpulkan dari itu semua, pertama, perkembangan zaman dan teknologi. Yang kedua, tidak adanya peraturan yang mengatur tentang laporan keuangan, dan yang ketiga, perkembangan ekonomi Islam. Model Islamisasi AOIP tingkatan dari Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution, berlandasan pendapat dari Karim pada tahun 1995. Nah, Karim itu mengemukakan tetapkan sasaran yang berlandaskan prinsip Islam dan bandingkan dengan ajaran konvensional. Lalu terima yang sejalan dengan prinsip Islam. Nah, AOIP sendiri itu menerapkan pendekatan ini pada tahun 1996. Model Islamisasi Ikatan Akuntansi Indonesia. Untuk permasalahan standarisasi laporan keuangan syariah itu ditangani oleh DSAK, ikatan dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, naungan dari IAI. Untuk peraturan yang mengatur tentang laporan atau keuangan syariah ini diatur oleh Undang-Undang PSAK 101 tahun 2014. SAK syariah ini bersumber dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 283. Yang ketiga itu ada model Islamisasi Muhammad Tahiri. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa prinsip ekonomi Islam itu dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, prinsip multi kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam pandangan Islam itu tidak dalam satu jenis saja, tapi berbagai jenis dalam satu waktu. Dan yang kedua, itu ada prinsip kebebasan ekonomi dengan batasan yang ditentukan. Yang dimaksud di sini yaitu prinsip ekonomi dibatasin dengan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Yang ketiga, prinsip keadilan sosial. Sekian dari presentasi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.